Mohon maaf Pak, maksud saya yang menghidupkan dan mematikan itu siapa? Oke, itu Tuhan. Itu Tuhan. Ulangan 32 ayat 39 bunyinya begini. Lihatlah sekarang bahwa akulah Dia, tidak ada Allah kecuali aku. Akulah yang mematikan dan yang menghidupkan. Aku telah meremukkan, tetapi akulah yang menyembuhkan. Dan seorang pun tidak ada yang dapat melepaskan dari tanganku. Jadi ini ayat yang salah satu ayat yang perlu kita ketahui ya, bahwa yang mematikan atau menghidupkan manusia itu adalah Tuhan, yaitu dia Allah itu. Lah Allah atau Tuhan Allah di sini itu menunjuk kepada Yahweh ya. Menunjuk kepada Yahweh yang Yahweh itu kalau di dalam Alkitab LAI bahasa Indonesia itu ditulis Tuhan huruf kapital semua. T kapital, U kapital, H, A, N-nya kapital semua. Itu dari kata Yahweh dalam bahasa Ibrani ya. Jadi Yahweh lah yang menghidupkan dan mematikan manusia begitu. Tapi manusia kalau tubuhnya tidak bisa ditempati oleh roh itu ya dia akan meninggal dunia gitu ya, termasuk kecelakaan juga ya. Misalnya orang sehat-sehat terus mengalami kecelakaan gitu ya. Lah kecelakaan itu kan mungkin ada kerusakan ya, mungkin jantungnya, mungkin otaknya atau hatinya, paru-parunya. Kalau hancur atau rusak nggak bisa diperbaiki ya roh itu akan meninggalkan manusia tersebut begitu ya. Pak, saya mau tanya, Yesus kan dulu manusia, lalu yang mencabut nyawanya di kayu salib itu siapa? Oke, kalau ya Yesus itu manusia tapi juga Tuhan gitu ya, juga Allah gitu. Jadi fisik yang kelihatan oleh orang itu adalah manusia, tetapi roh yang ada di dalam Yesus yang tidak kelihatan oleh manusia itu adalah Allah. Sehingga Yesus itu manusia 100%, katakan 100% untuk mengatakan sungguh-sungguh manusia gitu ya. Tapi juga dia adalah Allah 100%, sungguh-sungguh Allah. Lah Allah di sini itu sebagai gender genep menuju atau mengacu pada YHWH gitu. Jadi Yesus itu secara manusia, secara fisik dia adalah manusia, tapi secara roh dia adalah Allah gitu. Lah terus di sini ada kata-kata mencabut nyawa ya. Sebenarnya bukan mencabut ya. Jadi gini, kalau fisik tadi sudah saya katakan ya, kalau fisik itu rusak tidak bisa ditempati roh, ya roh itu meninggalkan tubuh tersebut gitu. Lah Yesus kan disalib. Di salib itu darahnya juga banyak mengalir ya, akhirnya darahnya mungkin habis gitu ya. Lah kalau darahnya banyak berkurang kan orang itu tidak bisa mempertahankan kehidupannya, artinya tubuhnya rusak begitulah. Yesus itu disalib itu ya seperti itu, ada kerusakan ya pada, kan sebelum disalib dia dicambuk juga ya, dicambuk yang ujung cambuk itu ya biasanya itu kan disesah gitu ya. Lah alat untuk menyesah orang itu adalah cambuk yang bercabang 3, kemudian ujung-ujungnya itu diberi
besi tapi diberi lancip-lancip begitu ya, seperti paku begitu. Sehingga ketika dipukulkan ke orang atau dicambukkan kepada orang, itu akan menimbulkan rasa sakit begitu ya, atau katakan menancap ya, menancap ke daging gitu. Oke, itu yang bertanya sudah tidak ada lagi ya, dia hanya bertanya kemudian pergi gitu ya. Ya nggak apa-apa, saya tetap aja menerangkan, nggak apa-apa. Karena nanti kan keterangan saya itu diupload di tempat lain, nggak apa-apa ya. Lah kemudian ketika Yesus fisiknya itu sudah tidak bisa ditempati oleh roh, ya roh itu meninggalkan Yesus gitu. Maka Yesus berkata, Allahku, Allahku, kenapa engkau meninggalkan aku gitu. Yaitu rohnya itu yang akan meninggalkan fisik Yesus, karena fisiknya sudah tidak layak untuk ditempati roh tersebut begitu ya. Kenapa Yesus berkata, Allahku, Allahku, kenapa kau meninggalkan aku gitu. Jadi yang meninggalkan Yesus itu adalah YHWH-nya tadi gitu, rohnya tadi gitulah, fisiknya terus mati gitu. Jadi tidak dicabut ya. Jadi tidak itu, tahu nggak mencabut? Mencabut kalau mencabut tanaman itu kan dibedul gitu ya. Lah dalam kekristenan tidak seperti itu, tapi kalau dari agama lain mungkin ya ada kata-kata mencabut nyawa gitu ya. Itu ya kalau dalam saya waktu kecil ada wayang itu ya, Dewa Yomo Dipati itu mencabut nyawa tugasnya gitu ya. Walaupun yang tanya ini sudah tidak ada, tapi saya tetap menjawab gitu ya. Oke, terima kasih ya.